Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, sahabat-sahabat J Lebah Madu Islami, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran di dalam setiap urusan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan sedikit mengisahkan tentang kisah Raja Zulkarnain, yaitu seorang raja yang sangat terkenal dan memiliki akhlak yang mulia. Dahulu, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya dan tinggi akhlaknya. Adapun kekuasaannya meliputi seluruh belahan di dunia ini. Kisah ini juga dinukil di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kahfi, dan raja tersebut adalah Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang saja. Yang 2 dari golongan beriman, dan sisanya dari golongan yang tidak beriman. Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan satu lagi yaitu Raja Zulkarnain. Sedangkan raja dari golongan yang tidak beriman adalah Muhtasanar dan Raja Namrud. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah kisah tentang Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh, yang mengembara dari ujung timur hingga ujung barat dunia ini. Zulkarnain memiliki julukan atau gelar, yaitu seseorang yang memiliki 2 tanduk. Tapi 2 tanduk di sini memiliki arti, yaitu orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan wilayah barat. Karena Allah karuniakan ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali. Zulkarnain dianugerahkan Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar di wilayah dunia ini. Dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain agar bisa menjadi kenyataan. Pokoknya segala hal yang ingin dicapai oleh beliau akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya. Seorang raja yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar Al-Makduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun, persepsi ini dibantah oleh para ulama karena Raja Alexander bukanlah orang yang beriman. Karena disebutkan dalam sejarah, Raja Alexander ini memiliki seorang menteri, ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Aristoteles ini adalah seorang ateis, yaitu orang yang tidak percaya pada agama tertentu. Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Jelas antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Tatkala Zulkarnain sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi dan menjelajah daerah kekuasaannya, ia dan pasukannya menuju barat, di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat
ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat di lokasi itu, ia menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kafir. Dan kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Allah berkata, silahkan, kau serang mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka, karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah. Kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Beliau berkata, siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka akan kami menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain, yang jauh lebih pedih daripada siksaan di dunia ini. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nanti. Begitu hebatnya pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini. Setelah ia mendakwahi kaum ini, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur, paling ujung di dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba pada suatu tempat terbitnya matahari, ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada dua pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama, beranggapan adalah tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu caranya membuat rumah, sehingga mereka tidur di bawah teriknya matahari. Dan pendapat yang kedua beranggapan bahwa tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini, yaitu jika mereka menolak dakwah Zulkarnain, maka mereka akan diperangi. Begitu juga sebaliknya. Karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Zulkarnain, perlu kita ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangatlah luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan lagi perjalanannya, yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat, sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini. Tidak diketahui ke arah mana, apakah itu utara atau selatan. Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat, yang tempat itu memiliki dua gunung yang besar dan tinggi. Didapatinya di lokasi tersebut suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui, sehingga hampir-hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan para pasukannya. Lalu bagaimana Zulkarnain bisa bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka, atau ada seorang penerjemah di sisi Zulkarnain yang kurang lebih mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau. Seorang raja yang soleh, mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau.
tatkala ketika dilakukan komunikasi dengan kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena di wilayah tersebut ada dua kabilah, yaitu Yakjuj dan Makjuj, yang sering berbuat kerusuhan. Dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan upah kepada sang raja. Tentu saja, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Secara logika, bagaimana kita membuat sebuah tembok yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung yang lainnya? Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman sekarang, itu akan terasa sangat sulit. Walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung dengan peralatan yang canggih dan modern. Bagaimana jika proyek pembangunan tembok ini dilakukan pada zaman dahulu? Yang kita sudah tahu bahwa ketika zaman itu peralatan tidak secanggih sekarang. Di manakah tempat ini? Wallahu a'lam bishawab. Untuk lokasi tempat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Jaid yang menceritakan sebuah buku di tahun 2007. Di situ beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip, dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tidak jelas asalnya dari mana. Jadi tidak ada seorang warga pun yang berani menjelajahi wilayah tersebut. Nah, ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh, di dekat gunung itu berada, mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul secara beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga sekitar, mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung, kemudian terhempas angin yang kencang, sehingga mereka jatuh lagi ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar tentang lokasi persisnya dari dua kemungkinan yang kita utarakan tadi. Kita kembali lagi ke ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas. Yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku." Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama, sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak, karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut, sehingga
menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung, maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api. Dan ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api karena saking panasnya besi tersebut, lalu tuangkanlah cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung, sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bisa orang di zaman dahulu melakukan itu semua? Kalau dipikir secara logika, api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung? Dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung? Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang banyak. Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Sungguh di luar nalar pikiran manusia. Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Bisa kita simpulkan bahwa Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Karena sudah memiliki teknologi secanggih itu pada zamannya. Bahwasanya jika besi dicampur dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru. Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa yang telah mereka bangun. Tapi luar biasanya, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut. Dia tidak ujub sama sekali. Dia bilang, ini rahmat dari Robku. Kemudian dia berkata lagi, jika pada suatu hari nanti atas izin Robku, dinding ini akan luluh. Maksudnya adalah dinding ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Suatu hari, Robku mengizinkan dinding ini akan runtuh dan jebol. Di dalam sana, Yakjuj dan Makjuj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain tersebut. Jadi, sampai hari ini, di dalam sana, mereka beranak pinak, sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Perlu diketahui, Yakjuj dan Makjuj adalah manusia yang sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongol, dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan gemuk. Tatkala ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi, sehingga keluarlah semua dua kabilah ini dari tabir yang menutupi lokasi itu. Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Yakjuj dan Makjuj saat itu. Mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka, kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Pokoknya pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah, kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tidak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Hingga pada saat itu, Allah memberikan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah Yakjuj dan Makjuj ini.
Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, hingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tidak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat. Ulat ini akan menggerogoti leher dan badan Yakjuj dan Makjuj, sehingga mereka semua mati, tidak tersisa satupun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Yakjuj dan Makjuj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Setelah itu datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang sangat besar, seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Yakjuj dan Makjuj dan membuangnya entah di mana. Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang kita tidak diketahui? Untuk menghilangkan bau busuknya, maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Alhasil, bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi, itulah cerita tentang Raja Zulkarnain yang memiliki kisah yang berkaitan dengan Yakjuj dan Makjuj. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.